Di siang yang semakin tua, nampak mobil mewah yang dikemudikan King tiba di rumah mewah milik Jack Gokil di wilayah Wakanda Utara. Nampak beberapa penjaga bertubuh atletis berada di posko yang ada di sebelah kiri gerbang hitam. Dua orang penjaga segera berdiri dan melangkah dengan mantap ke mobil King yang berhenti di pintu gerbang yang terbuat dari besi. Dengan cepat King menekan sebuah tombol dan secara otomatis jendela mobilnya terbuka. "Aku King. Siang ini aku ada janji bertemu dengan Tuan Jack," ujar King pada dua pengawal yang menatapnya dengan tajam. "Oh Tuan King," sahut salah seorang pengawal itu dengan cepat, "Siap Tuan." Tuan Jack memang sedang menunggu kedatangan Tuan. Lanjutnya seraya memerintahkan temannya untuk segera membuka gerbang. Pintu gerbang itu segera terbuka dengan lebar. Tanpa senyum apalagi rasa terima kasih, King langsung melajukan mobilnya untuk meninggalkan tempat itu. Sementara lelaki pengawal itu segera menghubungi temannya lewat HT. Temannya yang bertugas di pintu utama segera menyuruh beberapa temannya untuk bersiap menyambut kedatangan King. Begitu King keluar dari mobilnya, beberapa lelaki tegap itu sudah menyambutnya dengan penuh hormat. Belum sempat King membuka mulutnya, salah satu dari pengawal itu sudah berkata, "Mari Tuan, kami antar untuk menemui Tuan Jack." King mengangguk sambil melangkah santai untuk memasuki rumah mewah berlantai marmer. Dua orang melangkah di depannya sebagai penunjuk jalan, sementara yang dua orang lagi berjalan di belakangnya. Entah untuk mengawalnya, entah untuk mengawasinya. Di dalam hati King terus berkecamuk antara rasa kagum dan heran melihat keamanan buat Jack Gokil begitu tertata rapi. "Ini di dalam rumah, bagaimana kalau di luar rumah?" tanya hati kecil sambil menaiki tangga besar di ruang tamu yang menghubungkan lantai 1 dengan lantai 2. "Apakah musuh Jack Gokil begitu banyak?" lanjut hati kecil King lagi. Ada senyum tersungging di bibir King saat mengingat kata-kata ayahnya. Sang ayah pernah bilang bahwa di sekitar orang sukses itu penuh oleh para penjilat. Mereka dengan senang hati menjilat agar keinginannya dapat terpenuhi. Oleh karena itu berhati-hati pula lah dengan kesuksesan. Karena semakin sukses seseorang, maka akan semakin banyak pula orang-orang yang mematri hatinya untuk jadi penjilat. Dan jangan pernah berharap kesetiaan dari para penjilat. Sebab tak ada secercah pun makna kesetiaan di hati seorang penjilat. Sambil mengikuti langkah para pengawal itu, ada pertanyaan usil terlontar di hati kecil King, apakah mereka juga penjilat? Setelah melewati ruang santai dan trotoar pendek di lantai 2 itu, King tambah terperangah melihat 5 orang lelaki kekar tengah bersantai di sofa. "Ini Tuan King sudah datang," kata salah seorang yang mengawal King. "Oh," salah seorang segera menyahut, "biar Tuan King aku antar menemui Tuan Jack, dan kalian silahkan kembali bertugas di lantai 1. lanjut pria itu bernada perintah. "Kita tinggalkan dulu cerita tentang King yang akan bertemu dengan Jack Gokil, karena di waktu yang hampir bersamaan William meminta Bayu untuk datang ke rumahnya. Lebih enak mendengar cerita Bayu tentang Junot secara langsung dibandingkan melalui handphone. Jadi, dengan terpaksa, kita ceritakan dulu tentang William dan Bayu Subendo." Tentu saja Bayu memenuhi permintaan William. Selain takut untuk menolak, Bayu juga tak sabar untuk menceritakan keberhasilannya dalam menggait hati Junot, dan yang lebih penting dari itu semua adalah menagih janji William kepadanya. Ya, bukankah dulu William pernah berjanji akan mentransfer uang sebesar 300 juta rupiah kalau bisa menggait Junot? Mengingat janji William itu, Bayu tersenyum sumringah. William nampak lagi ngobrol santai dengan Om Bob ketika Bayu yang diantar codet ke ruang santai rumah William yang super mewah. Sebelum duduk, Bayu yang sudah cukup akrab dengan Om Bob segera menyalami lelaki gagah itu sambil sedikit berbasa-basi. "Jadi gimana tuh ceritanya si Junot?" tanya William saat melihat sohibnya itu sudah duduk. "Buset, baru aja nempel nih pantat sama sofa. Sudah disuruh cerita saja," sahut Bayu sambil geleng-geleng kepala. "Sabar apa sedikit," lanjut Bayu sambil mengeluarkan bungkus rokok dari saku bajunya. Om Bob yang mendengar jawaban Bayu hanya tertawa. Katanya di ujung tawa, "William itu dari kecil terbiasa manja. Jadi maklum saja bila dia lebih sering menggunakan emosinya ketimbang menggunakan hati dan otaknya. Om sengaja ya membela si muka cabul itu untuk meledek aku," protes William kepada Om Bob sambil mengatai Bayu. "Nggak apa-apa bos. Gue lu sebut si muka cabul," jawab Bayu santai sambil menyalakan rokoknya. "Gue sih ketahuan muka doang cabul.
Daripada elu muka dan pikiran cabul. Lanjut Bayu santai sambil menghembuskan asap rokoknya. Lagi-lagi Om Bob tertawa lebar mendengar balasan Bayu yang balik mengejek temannya itu. Om Bob tahu bahwa Bayu dan William itu biasa saling mengejek. Kebiasaan itu jugalah yang membikin Bayu dan William menjadi kian akrab. Tapi kesabaran itu penting, Will. Om Bob buka suara. Kesabaran itu menjadi kunci sukses bagi semua orang. Karena dengan rasa sabar itu kita cenderung untuk bertahan dan mencari solusi dari persoalan yang muncul. Lanjut Om Bob penuh nasihat. Tak lama kemudian pelayan datang membawa minuman. Setelah pelayan itu meletakkan minuman di hadapan Om Bob, William, dan Bayu, pelayan itu kembali ke tempatnya dengan penuh rasa hormat. Bayu segera membasahi kerongkongannya. Setelah meletakkan gelas ke tempat semula, dia pun memulai ceritanya. Semalam Junot memenuhi keinginan Bayu untuk bertemu di Vanter. Dalam pertemuan tersebut, Bayu menyampaikan semuanya kepada Junot, termasuk kesempatan emas buatnya karena telah dipercaya orang besar untuk menjadi mata-mata demi kepentingan negara. Bahkan setelah Junot menyetujui, uang 10 juta yang sengaja disiapkan Bayu langsung diberikan kepada Junot sebagai tanda bahwa kerjasama telah dimulai. Bayu pun meminta Junot untuk merahasiakan kepada semua orang, bahkan merahasiakan kepada keluarganya. Bila sampai rahasia ini bocor, Junot harus menerima konsekuensi yang menyakitkan dari orang besar di negeri ini. Bukan hanya Junot dan keluarganya, bahkan kedua orang tuanya di kampung serta saudara-saudaranya pun akan dihabisi. Junot pun mengerti bahwa operasi senyap ini benar-benar harus terjaga kerahasiaannya. Jadi dia telah menjadi mata-mata kita untuk memata-matai Kim. Tanya William senang. Bayu mengangguk mantap seraya mengingatkan William akan janjinya. Tenang saja. Gue akan memenuhi janji itu. 300 juta kan? Tatap William sambil mengeluarkan HP-nya dari saku celana. Dan langsung mentransfer uang 300 juta ke rekening milik Bayu. Lu memang jempolan bos. Ujar Bayu memuji William setelah ada notifikasi bahwa rekeningnya telah menerima uang 300 juta dari William. Sebenarnya siapa sih nama orang besar yang kamu maksud? Tanya Om Bob hati-hati. Mendengar pertanyaan Om Bob, Bayu tertawa lucu. William juga ikutan tertawa mendengar pertanyaan Om Bob barusan. Tawa Bayu dan William itu secara otomatis membuat Om Bob mengerutkan keningnya. Rasa ingin tahu dan rasa heran bersatu padu mengaduk-aduk isi hatinya. Tak enak melihat Om Bob yang mengerutkan kening. Bayu pun menghentikan tawanya. Lalu jawabnya dengan serius. Itu sih bisa-bisa kita saja Om. Sengaja kita bohongin si Junot agar makhluk sialan itu merasa penting. Maksudmu, orang besar itu sebenarnya tidak ada? Tanya Om Bob dengan ekspresi setengah tak percaya. Bayu menganggukkan kepala. Lalu dia pun meminta kepada William untuk menceritakan hal yang sebenarnya. William pun segera menceritakan hal yang sesungguhnya terjadi kepada Om Bob. Dia ingin si Junot itu menjadi mata-matanya. Tugasnya adalah memberikan laporan penting tentang King kepada Bayu. Dan Bayu melaporkannya kepada William. Jadi kamu yang menjadi orang besar itu. Tatap Om Bob ke arah William sambil menggeleng-gelengkan kepala. Tidak juga Om. Sahut William. Aku sengaja menyuruh Bayu bicara soal orang besar itu agar rahasiaku tetap terjaga. Om Bob mengangguk tanda mengerti. Dalam hati dia memuji keponakannya itu. Mengacungi jempol atas kecerdasan William dalam bertindak. Menurut si Junot, 2 hari belakangan ini dia dan timnya sibuk mencari kelompok yang menghajar kelompok Nobin dan menghancurkan rumah judi milik King. Cerita Bayu kepada William. Jadi King itu juga minta bantuan pada Biro Ketertiban Metro Wakanda. William tersenyum sinis. Kejadian itu menjadi berita besar di Wakanda ini. King minta bantuan atau tidak, mereka pasti membantu. Toh mereka juga pastinya mendapatkan uang koordinasi dari King. Nggak mungkinlah mereka diam saja. Apalagi slogan mereka itu mengayomi dan melindungi. Sahut Bayu panjang lebar. Lalu apa saja yang mereka lakukan selama 2 hari ini? Bukankah mencari kelompok tak dikenal itu bagai mencari sebuah jarum dalam tumpukan jerami? William mengerutkan keningnya. Awalnya gue juga berpendapat seperti itu. Sorot mata Bayu lekat menatap William. Tetapi apa yang Junot ceritakan sungguh membuatku tercengang. Lanjutnya sambil kembali mengambil sebatang rokok dan menyulutnya. Tercengang, maksudmu? Mulut Om Bob kembali terbuka. Ternyata ada kamera CCTV tersembunyi di rumah judi itu.
dan King telah menyerahkan foto-foto para penyerang itu kepada Junod dan rekan-rekannya. Jadi orang-orang dalam foto itulah yang tengah mereka cari. Duar, rasa kaget begitu bergemuruh di hati Om Bob. Apa yang diceritakan Bayu sungguh mengagetkan. Tapi dengan cepat Om Bob mengusir rasa kaget dari wajahnya. Dia tidak ingin Bayu dan William sampai mengetahuinya. Jano harus segera mengetahui hal yang membahayakan ini. Bisik hati kecil Om Bob khawatir. Itu sih bukan urusan kita, sahut William cuek. Dirinya tidak tahu sama sekali tentang keberadaan tim hantu malam. Kalau menurutku dia lebih cocok disebut mata hati daripada mata-mata, kata Om Bob. Maksud Om? Tanya William dan Bayu serentak. Ya mata-mata untuk terus mengawasi King. Dan hati-hati untuk kita setelah mengetahui apa yang akan dilakukan King. Kalau disingkat jadinya mata hati. Terang Om Bob sambil menenangkan hatinya. William dan Bayu malah tertawa-tawa dan merasa bahagia serta bangga karena keinginan mereka untuk merekrut Junod menjadi nyata. Mereka sama sekali tidak menyadari pendar kekhawatiran yang sesekali muncul di wajah Om Bob.